akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz Haji Saiful Arif Esa. Kepada Al-Ustaz silakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya wal mursalin al mab'us rahmatal lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu dan saudaraku jamaah subuh rahimakumullah, kita saat ini sudah berada di tanggal 9 bulan 11 Zulqa'dah. Saya juga baru beberapa hari terakhir ternyata ada dalilnya, malah Al-Quran, bukan hanya ilmu tapi dari Al-Quran ternyata bahwa dalam satu tahun itu ada 12 bulan dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Salah satu di antaranya adalah Zulqa'dah. Karena itu topik kita subuh ini menyelami angka religius 10 dan 40 dengan mencoba membangun benang merah di antara keduanya. Namun sebelumnya kami ingin sampaikan bahwa Pak Ketua Pak Jamaluddin Effendi tidak bersama kita. Beliau sudah beberapa hari berada di Makassar karena menemani istrinya yang lagi terapi saraf saraf terjepit. Beliau titip salam dan permohonan maaf kepada kita semua. Angka 10 dan angka 40 saya katakan ini angka yang sangat religius dan agamis dalam agama kita Islam. Nanti kita coba membangun benah merahnya dalam memanfaatkan waktu kesempatan subuh ini. Angka 10 bertabur di samudra Al-Kautsar. Angka 10 bertabur di samudra Al-Kautsar. Surat terpendek tapi dia ibarat samudra, lautan yang sangat luas, sungai yang sangat lebar. 10 pertama, Al-Kautsar itu terdiri dari 3 ayat. Sebagian ulangan bagi Bapak Ibu teman-teman jamaah aktivis gas. 3 ayat ini, ayat pertama terdiri dari 3 kata. Ayat kedua juga terdiri dari 3 kata. Ayat ketiga terdiri dari 4 kata. Inna a'tainakal kautsar. Washolli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. 3 tambah 3 tambah 4 jadi 10. Angka 10 yang kedua, ternyata setiap ayat itu ada 10 huruf. Inna a'tainakal kautsar 10 huruf. Washolli li rabbika wanhar 10 huruf. Inna syani'aka wal abtar juga 10 huruf. Itu angka 10 yang kedua dalam samudra Al-Kautsar. Angka 10 yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada 1 huruf yang diulang 10 kali. Alif. Sebenarnya alif hanya 9. Ada 1 hamzah. Hamzah hampir pasti mirip sekali atau sama dengan alif. Jadi 10. Ada juga 10 huruf yang hanya diulang 1 kali. Sudah 5 angka 10 yang bertabur di samudra Al-Kautsar. Angka 10 yang ke-6, Bapak Ibu, Al-Kautsar yang 3 ayat ini semuanya berakhir dengan huruf ra. Inna a'tainakal kautsar. Washolli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra. Huruf ra dalam abjad bahasa Arab itu adalah huruf ada urutan yang ke-10. Bapak Ibu dan Saudara, kenapa Al-Kautsar menjadi topik kita sekalipun sebagian ulangan bagi teman-teman? Karena tanggal 27 Mei insyaallah kita beridul adha. Dan dalil dalam Al-Quran berkaitan dengan Idul Adha di Al-Kautsar. Al-Kautsar yang 3 ayat ini angka 10 yang ke-7 barangkali atau malah ke-8.
Al-Kautsar yang terdiri hanya 3 ayat ini, ayat pertamanya itu kalimat berita. Inna a'tainaka al-Kautsar. Sungguh telah banyak sekali aku berikan nikmat kepadamu Muhammad dan kita semua. Inna a'tainaka al-Kautsar. Ayat ketiga juga kalimat berita. Inna syani'aka wal abtar. Al-abtar itu sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu itu yang ditinggalkan oleh Allah. Karena Nabi pernah disindir, sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. La ketemu tobattu Allah Ta'ala, tunjepa, tosana ambanina, la bukuja Allah Ta'ala. Kenapa? Sindiran mereka karena tidak ada satu pun putranya yang lahir, tumbuh besar, dewasa sampai tua. Tidak ada. Abdullah ia meninggal di masa balita. Qasim ia juga meninggal di masa balita. Satu lagi siapa? Semuanya 3 putra Nabi, 2 dari Khadijah, 1 dari Maria Al-Qibti. Semuanya meninggal, maka disindirlah. Karena tidak ada pewaris tahta. Nah, ini turun ayat ini. Ayat 3 kalimat berita. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamulah yang ditinggalkan oleh Allah, bukan kamu. Inti surah Al-Kautsar ada di ayat 2. Karena di situ kalimat perintah, fi'il amar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah dan berkurbanlah. Salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Fasalli di sini Idul Adha. Kapan dilaksanakan? Tanggal 10 Zulhijjah. Ya. Bapak Ibu dan Saudara, kita angkat lagi angka 40. Di mana letak religiusnya angka 40? Khadijah nikah dengan Nabi kita Muhammad SAW dalam catatan sejarah yang umum kita ketahui saat berumur 40 tahun. Muhammad dilantik jadi Rasul di Gua Hira 17 Ramadan di usia 40 tahun. Kalau di SMI, SMP Muhammadiyah dulu, itu diwajibkan oleh Pak Rahman Mustafa, oleh Ibu Nurbiah Basru, oleh Ibu Nurbiah Karim, oleh guru-guru yang lain, hadis arba'in yang diawali dengan innamal a'malu binniyat. Orang ke tanah suci sekalipun masih diperdebatkan, tetapi pada umumnya selayar terutama, karena masuk di gelombang pertama jemaah haji, dia ngambil sunat dulu, mampir di Madinah, ngambil sholat arba'in. Sambajam barajamat tamat tapu di Masjid Madinah di 40. Sini beberapa poin yang saya tunjukkan sebagai religiusnya angka 40. Dan yang terakhir sekaligus PR mengingatkan Bapak Ibu teman-teman yang belum hafal, ada di surah Al-Ahqaf. Ayatnya ayat 15. Di situ ada potongan ayat di tengahnya yang tegas menyebut angka 40. Wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahn, dan seterusnya. Kami perintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Titik. Dilanjutkan dengan ibunya telah mengandungnya dengan sangat susah payah dan melahirkannya juga dengan sangat susah payah. Kemudian menyusui sampai menyapihnya selama 30 bulan. Saya ulang kembali bahwa ini adalah petunjuk agama. Kalau ibu-ibu mau melaksanakan KB alami, KB islami, tanpa susu, tanpa obat, tanpa cairan, tanpa suntikan, amalkan ayat ini. Dan menyusuinya sampai menyapihnya selama 30 bulan. Medis selama ini yang kita ketahui adalah 2 tahun sempurna. Nah ini kalau 30 bulan disebut dalam ayat itu. Menurut medis, kalau seorang suami istri melakukan hubungan suami istri di masa 2 tahun itu saat ibu disiplin menyusui anaknya, tidak akan terjadi janin karena hormon lari ke ASI. Tapi berikutnya kemudian potongan ayat itu ditegaskan. Arba'ah sanah. Ketika berumur 40 tahun
Setelah anak itu berumur 40 tahun, disebut di situ Pak, angka religiusnya itu 40. Mereka berdoa, itu doanya kita hafal, bagi yang sudah hafal. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Quran dengan tegas mengatakan ketika anak itu berumur 40 tahun. Tegas di situ Pak, arba'ah. Mereka berdoa, siapa anak itu? Kita semua. Kalau kita tadabburi ayat ini, kita semua. Karena di awal dikatakan wasyinal insana biwalidayhi. Kami perintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Lalu lanjutannya mengatakan sehingga ketika anak itu, ya itu semuanya kita. Berumur 40 tahun mereka berdoa. Ini yang selalu saya pakai kalau sujud syukur. Saya sambung dengan surat An-Naml. Surat nomor urut 29 ayatnya. Ayat 27. An-Naml ayat 27 ayatnya 19. Mirip sampai pertengahan sama. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Ini doanya Nabi Sulaiman yang diabadikan oleh Allah dan disusun dalam Al-Quran surah An-Naml surat nomor urut 27 ayatnya 19. Bedanya di lanjutannya, di An-Naml dikatakan wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Di Al-Ahqaf 46 ayat 15 wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Bapak Ibu dan Saudaraku, sebelum kita lanjut membangun benang merah antara 10 dengan 40 dengan berbasis pada Al-Kautsar, samudra Al-Kautsar yang bertabur angka 10, dalil atau dasar Al-Quran yang menyebutkan bahwa 1 tahun dalam tahun Hijriah ini ada 12 bulan dan 4 bulan diantaranya itu adalah bulan haram, ada di surat At-Taubah surat nomor urut berapa? 9. Surat nutidain bismillah. Nama lainnya Al-Bara'ah. Itu. Dari secara etika pernah saya sampaikan juga di sini di forum lain bahwa secara etis karena tidak bismillah mana pupus surah Al-Anfal nagi jaki nyara-nyara bayang jangan kisadaka dulu, lanjut ke surah At-Taubah mana rejain atau 1 rubuh atau 1 lembar atau 1 halaman baru sadaqallahul adzim. Itu etika. Kenapa tidak ada bismillah yang mengawali surah At-Taubah, sehingga sebagian ahli mengatakan betapa luar biasa berhubung tersambungnya antara Al-Anfal dengan At-Taubah sampai tidak dibatasi oleh basmalah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasy syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah yaumal haq yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'at ahrum. Ya, ada lanjutannya sampai situ intinya. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Dalam agama kita disebut dengan Ashhurul Hurum. 1 bulan syahrul, 2 bulan syahrani. Jamaknya kalau mufrad musanna jamaknya 3 atau ke atas itu ashhur. Ini yang dikenal dalam agama kita, ya, Ashhurul Hurum. Ada 4 bulan haram. Ampalari makrurungan ini mulai dari Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tapi supaya gampang ngiri apele, gampang tuh ngiri pengajaran, gampang tuh ngiri papisi, gampang ngiri keluarga, kepada santri kita, kepada siswa kita, kepada teman-teman kita, saya robah dengan akronim jual murah. Jangan jual mahal, tidak laku. Jual murah. Jual itu adalah Dzulqa'dah.
Zulhijjah, Muharram, Rajab. Sekali lagi, jilid rurung, tapi untuk gampang menghafalnya, mudah mengajarkannya, mudah dipublikasikan, saya singkat dengan akronim jual murah. Bapak Ibu dan Saudaraku jamaah rahimakumullah, At-Taubah 36. Saya mencoba membangun benang merah antara angka 10 dengan angka 40 tadi. Pertama, ibadah hablum minallah kita yang tertinggi terberat itu adalah haji. Haji itu jasmani, rohani, ilmu, ekonomi, keamanan, itu masuk kategori manistata'a semua. Waktu hijjal baiti manistata'a kesehatannya, manistata'a istita'a ekonominya, istita'a keamanannya, istita'a mestinya ilmunya. Tapi jatah kita tinggal 5 orang dengan undang-undang terbaru. Saya sementara belajar tentang kebijakan publik. Ini produk kebijakan publik. Sebuah kebijakan publik wajib dikonsultasikan secara publik sebelum seluruh stakeholders dari tingkat pusat sampai ke daerah mestinya diambil, diminta pendapat. Itulah yang disebut stakeholders. Mungkin dilakukan, tapi tidak memadai. Jadi undang-undang, peraturan pemerintah, perda provinsi, perda kabupaten sampai ke perdas, karena itu semuanya adalah produk kebijakan publik, harus pertama langkahnya konsultasikan secara publik. Semua stakeholder pemangku kepentingan yang terlibat di dalam kebijakan publik yang ditentukan itu wajib dimintai pendapat. Ini haji tidak atau kurang. Setelah itu mesti harus ada masa transisi sebelum aplikasi, ada masa sosialisasi supaya mereka siap, termasuk sampai ke perdes. Karena itu kebijakan publik tingkat paling bawah. Dan sebuah kebijakan publik mestinya didukung oleh dana, didukung oleh peralatan, didukung oleh personil. Ada mi kepalanya di sini di Selayar, Pak Sayuti Salim ya, Sayuti Salam. Tapi ada mi personil, ada mi anggarannya, ada mi peralatannya. Kalau pun ada, sebagian besar masih lakukan pasukannya Pak Aswar Badung. Nah, 3, tinggal 5 nyata kita di haji. Kalau ini berlaku tidak bisa dirubah oleh komunitas, oleh yayasan, oleh organisasi, menggugat di Mahkamah Konstitusi supaya undang-undang ini dirubah, maka nanti tanggal 2000 tahun 2033 lagi baru Selayar dapat dana. 8 tahun ke depan. Kenapa? Karena kota diatur di provinsi. Bukan lagi berdasarkan 10% umat Islam yang ada di wilayah itu. Ini kebijakan publik yang tidak dirumuskan dengan mengikuti tahapan yang seharusnya. Tapi apa boleh buat? Teman mengatakan sudah jadi undang-undang. Undang-undang dasar saja masih dirubah berkali-kali menjadi amandemen. Apalagi hanya undang-undang. Tergantung eksekutif, legislatif. Tingkat pusat mau nggak merubah itu? Karena ada gejolak di bawah. Tidak semuanya. Di Sulawesi Selatan saya dapat informasi 5 kabupaten terutama yang mendapat dampak negatifnya tentang pengaturan kuota. Bagaimana solusinya menurut agama kita? Ya, kemarin Pak April mengkaji lagi. Sholat berjamaah di masjid setiap subuh. Lalu kemudian kita tidak tinggalkan masjid. Lalu kita lanjutkan dengan tadarus, tadabbur, doa, istighfar sampai masuk waktu syuruk. Lalu kemudian kita tutup dengan sholat sunat Isra. Fadilahnya dalam hadis yang diberikan oleh teman, seperti orang melaksanakan haji dan umrah sempurna. Itu fadilah, itu solusi.
Itu angka 40-nya nanti kita angkat. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, kita masih berada sisa waktu 21 hari sampai Zulqa'dah berakhir. Berarti 21 hari, 21 malam masih ada 21 kali subuh. 21 subuh. Ya, Bapak Ibu. Mari kita berusaha untuk mentadaburi, lalu kemudian memanfaatkan motivasi, inspirasi, provokasi angka 10 di antara 21 Zulqa'dah yang terakhir ini, yang berlanjut ini. Ambil 10 di antaranya kita lakukan. Kami nanggilina. Nuruam Pulau Josek Realno, pilih yang paling kuliah ngasih. Sampulo kami nanggilina, diupai ke tanah suci, melaksanakan haji dan umrah sempurna. Mas tuang pau sampulo alloki asam bajan subuh barajama, kemudian ngaji kita, tadabbur ki, istighfar ki, zikir ki. Sagenan tamak matahari terbit sepenggal. Nah, Pak Yamril mengatakan, dulu saya sampaikan bahwa jarak antara azan subuh sampai sholat isyraq itu kurang lebih 75 menit, berarti 1 jam seperempat. Pak Yamril kaji dengan Pak Ridwan, ternyata bukan situ. Paling aman, lebih aman 85 menit atau 90 menit. Dikhawatirkan pas waktu surup kita sholat, jangan sampai sholatnya terlarang. Karena dalam hadis Nabi dikatakan ada 3 waktu yang kita dilarang sholat. Pertama, terbit matahari sampai sempurna terbitnya. Yang kedua, waktu matahari berada di tengah sampai dia cenderung ke barat, tahun-tahun Raja Ngamu. Yang ketiga, saat matahari tenggelam sampai sempurna tenggelamnya, tidak kelihatan mataharinya, tinggal mega merah di ufuk barat. Dikhawatirkan kalau kita sholat sunat Isra, justru masih di dalam keadaan matahari belum sempurna. Makanya Pak Ridwan, Pak Yamril sampaikan pada Rabu malam yang lalu dalam kajian tarjih, yang aman itu 85 menit sampai 90 menit, diukur dari sejak azan subuh. 21 hari yang tersisa, pilih, perjuangkan 10 di antaranya kita dapat. Samudra Al-Kausar bertabur angka 10. Tapi menrek lasindir atau bahide anggota pengajian laku ditebadi kata berat niki kami lakukan kami jadi bamba lepas ada kan renge salah. Bagaimana Ibu? Halo. Ya siatur ki. Balik basaki. Tema masyarakat. Tapi saya usahakan ini motivasi agama, inspirasi angka 10, provokasi dalam arti positif si ada. Cara menghargai, cara memuliakan. Hurum itu dihormati, hurum itu dimuliakan. Sekalipun ada juga aspek negatifnya, dilarang berperang, apalagi melakukan maksiat. Tapi kok Pak Nasir, andai jadi tahu. Sabak namparika semua bulan haram itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, dilarang bikin maksiat. Elatemu pakai jamaah adalah berarti di bulan Maret bisa jadi bermaksiat toh. Nah, jadi hati-hati menjelaskan, ambil aspek positif. Tingkatkan kuantitas, kualitas ibadah kita. Ibadah hablum minal yang tertinggi, yang terberat adalah haji. Solusinya itu tadi. Waktunya sejak salat subuh, azan kalau sekarang 4.50, kita tambah 4.50 tambah 85 menit atau 4.50 sampai ke 90 menit, berapa? Disitulah waktu yang paling bagus kita melaksanakan salat sunat Isra Sampajang, sunat 2 rakaat waktu matahari sudah naik sepenuhnya. Di bawahnya haji adalah puasa. Sekali lagi angka 10 kita ambil baik. Di bawahnya haji adalah puasa. Kalau ada teman yang melakukan puasa sunat Senin Kamis yang 1 pekan kurang lebih 9 hari berlalu ini sudah aman. Bagi yang belum, usahakan dapat 10 puasa sunat di 21
hari terakhir Zulqa'dah ini. Puasa Senin Kamis berarti yang aman tinggal 6. Tambah al-ayyamul bis kenanya itu kalau nggak salah Rabu, Kamis, Jumat. 29 Mei, 30 Mei, 29 April, 30 April, 1 Mei. Kalau nggak salah itu. Itu al-ayyamul bis. Jadi 6 tambah 3 sudah 9. Kalau diantaranya Bapak Ibu sempat melaksanakan dan kita berusaha puasa sunat, puasa Daud, aman 10. Kembali lagi diinspirasi oleh angka 10 yang bertabur di samudra Al-Kausar. Itu puasa. Selesai puasa di bawahnya lebih ringan lagi adalah salat. Adalah salat. Nah, usahakan di 21 hari terakhir Zulqa'dah karena kita mau menghormati, karena kita mau memuliakan, ambil 10 di antara 21 itu. Dengan mendapatkan sholat 40 rakaat dalam sehari semalam selama 10 hari di sisa waktu 21 hari. Sambajan nutantumu samprotuju paragu. Ditambahi tahajud tarawih witir tasat tambah sampro sekre. Kelerong belum makan buah. Sambajan duhata. Umum mengatakan 10. Sambajan duhata 12. Sikurang ganam. Lak bium boleh barang nih. Lak bium 50 kok. Belum dimasak salat sunat rawatib yang umum mengatakan hanya 10, Muhammadiyah mengatakan tidak 12. Banyak sekali cadangan. Ambil dari 21 hari tersisa Zulqa'dah ini 10 saja di antaranya. Ada salat kita dalam sehari semalam selama 10 hari itu mendapat 40 rakaat. Atau kita mensingkirkan salat wajibnya silahkan. Karena banyak sekali cadangan persiapan salat sunat. Tahiyatul masjid 10. Tahajud witir 10 sekre. Duha 10 ruah. Rawatib 10 ruah. Apalagi kalau kita yakin dengan ada salat sunat al-awabid antara maghrib dan isya 2 rakaat. Apalagi kita yakin dan amalkan sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak itu di waktu Jumat. Dimulai saja tahiyatul masjid sampai hatib naik mimbar 2 rakaat. Banyak sekali cadangan. Kita keluarkan sholat wajib sudah masih aman. Tidak usah seluruhnya Pak. Cara menghormati Zulqa'dah sebagai salah satu bulan haram atau memuliakannya, ya di bawahnya itu adalah sholat 40 rakaat di 10 hari di antara 21 hari yang tersisa. Di bawahnya sholat adalah zikir. Di bawahnya sholat adalah zikir. Istighfar, doa. Pilihlah di antara 21 yang tersisa ini 10 saja Pak Ibu. Dengan mengambil 10 melakukan istighfar terutama di waktu sahur. Ali Imran ayat 17. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Tidak usah semuanya kalau tidak sanggup. 10 saja ambil dari 21 yang tersisa Zulqa'dah ini. Untuk menghormati dan memuliakannya, lakukan itu 30 menit sesudah tahajud dan witir menjelang subuh, berbanyak istighfar. Kenapa? Karena dikatakan wal mustaghfirina bil ashar. Konkretnya, kalau Bapak dan Ibu silahkan astagfirullah itu. Astagfirullahaladzim itu. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih itu. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim itu. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa tobatnya Nabi Yunus. Itu. Masih longgar waktunya, belum masuk waktu subuh. Ini yang saya amalkan dan saya juga anjurkan kepada Bapak Ibu kalau berkenan. Baca pintu jintongi doa ketika kita duduk di antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajibni warfani wajibni wahdini wa'afini wa'afwani.
8 yang kita mohon kepada Allah setiap kita duduk di antara sujud-sujud. Bapak, Ibu, dan Saudara, itulah relevansi hubungan benang merah antara angka 10 dengan angka 40 dalam topik pembahasan pesan-pesan agama kita subuh ini. Hadirin dan hadirat rahimahullah, saya ulang untuk lebih menyegarkan kembali salat sunat yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Yang kedua adalah salat Idul Fitri di Al-A'la. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla itu Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah tahajud. Surah Bani Israel, surah Al-Isra, surat nomor 17 ayat 179. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Diawali dengan 178 aqimis sholata liduluki syamsi dan seterusnya. Demikian Bapak dan Ibu, informasi dari Muhammadiyah. Kemarin baru rapat lagi, akan dihidupkan kembali MBS, pilih MBG ya, MBS Muhammadiyah Boarding School akan dilanjutkan. Kemudian teman-teman yang ikut sekolah tabligh sudah dalam perjalanan, insya Allah menyeberang. Trip pertama hari ini ada 519 DMM, itu gelar non akademis, lulus dari berbagai macam seleksi dan tahapan, mulai dari administrasi sampai kemudian SUM pembinaan, lalu kemudian ada ujiannya, lalu lolos sekian orang dari Selayar, diutus ke Makassar dan diuji di sana. Kalau lulus dia mendapat gelar DMM, Dai Muda Muhammadiyah. Jadi ini gelar non akademis. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, terakhir kami ingatkan teman-teman supaya sudah ada berproses kita laksanakan khitanan massal dalam rangkaian Idul Adha. Ini kerjasama kita dengan Pemda. Pemda yang tanggung dokternya, Pemda yang siapkan perawatnya, Pemda yang siapkan puskesmasnya, Pemda yang siapkan peralatannya, Pemda yang siapkan obat-obat. Tapi karena pengadaan obat itu punya mekanisme lain dari sebelumnya, maka butuh proses lebih awal. Dulu waktu saya masih wakil bupati, bisa saya rangkap langsung rapat dengan Pak Camat, dengan KUA, dengan pimpinan cabang. Tapi karena sekarang bukan saya, perlu komunikasi lebih konkret, lebih jelas, lebih intens. Dan sebelumnya itu kita laksanakan kurban bersama. Insya Allah paling tidak 20 ekor kurban bersama Muhammadiyah akan tetap dilaksanakan, bahkan mungkin sampai 23-24. Sadaqallahul adzim. Terima kasih Pak Rahman, lanjutkan tugas. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikian ini sedekah spontan dari aktivis jamaah gerakan subuh berjamaah. Kita selalu berharap, berdoa dan memohon agar yang diberi mendapat manfaat, agar yang memberi dapat berkah, agar yang memfasilitasi dapat pahala, agar yang menyaksikan terinspirasi. Amin Allahumma amin. Terima kasih, mohon maaf. Kita akhiri dan tutup dengan bersama-sama baca lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.